Oke. Selamat pagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi trading saham blue chip di masa krisis. Jadi strategi trading saham blue chip di masa krisis. Seperti kita tahu, faktanya sekarang batas auto reject bawah itu ada di angka 7%. Ada di angka 7%, batas auto reject bawah, dan market terutama ISG itu sudah melalui masa fear pertamanya kemarin, dimana dalam hampir 2 minggu itu semua saham selalu auto reject bawah. Semua saham semua auto reject bawah. Ya sahamnya nggak ada yang naik lah intinya. Semua saham blue chip, second liner itu nggak ada yang naik, rata-rata turun semua. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, kemarin di video sebelumnya saya bilang bahwa market akan bergerak volatile, tapi tendensinya masih akan turun. Menurut saya masih akan turun. Tapi turunnya saya rasa nggak akan sengeri minggu-minggu lalu yang auto reject bawah, auto reject bawah, auto reject bawah. Nah, jadi dari sini kita punya strategi. Saya punya strategi yang mungkin bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Strateginya apa? Strateginya adalah pakai money management. Kenapa? Karena ilmu TA nggak bisa dipakai, ilmu bandarmologi apalagi, foreign flow juga nggak bisa dipakai, ilmu apapun rasanya susah dipakai di market seperti ini. Jadi ilmu yang paling tepat itu adalah money management. Jadi strateginya seperti apa? Nah, kita tahu bahwa setiap hari saham itu turun maksimal 7%. Maksimal 7%. Dan kalau naik itu nggak ada batasnya. Batasnya adalah, bukan nggak ada batas, tapi batasnya adalah batas auto reject masing-masing fraksi. Batas auto reject masing-masing fraksi. Oke. Nah, lalu strateginya kayak gimana? Strateginya adalah kita beli nyicil, tapi dengan catatan ini hanya bisa digunakan di saham blue chip. Ya, ini hanya bisa digunakan di saham blue chip. Jadi biar gampang kita coba contoh, misalkan saham Bank BRI. Saham Bank BRI kita beli misalkan setiap harga closing. Jadi kita nyicil. Kita beli 4 kali atau 5 kali. Ini saya simulasinya misalkan 4 kali saya beli. 4 kali saya beli saham Bank BRI di harga 29.30, lalu 28.10, lalu 26.20, lalu 24.40. Oke, saya beli masing-masing, misalkan saya beli 4 kali. Ini anggapannya saya beli 4 kali. Saya beli 4 kali. Nah, saya beli 4 kali, masing-masing 25 juta. Masing-masing 25 juta. Ini yang di bawahnya abaikan, yang di bawah abaikan dulu aja. Ini masing-masing 25 juta. Kita dapat average 2.687. Jadi kalau kita beli 4 kali, startnya di harga 29.30, lalu di 28.10, lalu 26.20, lalu 24.40. Oke. Nah, kita beli semua, tadi beli, kita dapat average harga 2687. Nah, itu dengan penurunan yang kita nggak tahu ya di market. Di sini turun mana sih? Di sini turunnya berapa persen? Mungkin ini 7%, mungkin 5%, mungkin mungkin ini 6%, mungkin ini 7%. Mungkin ini 7%. Nah, saya nggak tahu. Ini berapa masing-masing penurunan. Ini cuma simulasi berdasarkan kondisi real aja. Simulasi berdasarkan kondisi real. Jadi kita tahu closing terakhir itu Bank BRI ada di harga 2440. Sorry, saya salah. 2440. Nah, 2440. Anggaplah naik kemarin BRI naik 15%. Anggaplah naik 15%. 15%, 2440. Jadi dari 2440, dari low-nya Bank BRI ini, 2440. Kalau naik 15% itu 2806. Sementara average kita, karena tadi kita beli 4 kali, itu udah di 2687, atau kita udah untung 4,43%. Nah,
belinya berapa kali sebenarnya bisa disesuaikan dengan strategi masing-masing. Nah, misalkan deh, hari ini anggaplah Bank BRI atau Bank BCA biasanya yang paling stabil. Bank BRI itu anggaplah turun lagi, misalkan jadi 2.800 misalkan. Jadi 2.800 atau 3.000 deh, nggak usah muluk-muluk, 3.000. Oke, berarti startnya di 3.000. Jadi pembelian pertama kita di 3.000. 3.000. Nah, kita mau beli saham Bank BRI itu sebanyak berapa kali? Setiap berapa persen turun baru kita mau beli. Nah, misalkan misalkan saya mau beli setiap kalau 7% turun rasanya agak tidak mungkin. Misalkan setiap 5% turun saya mau beli saham Bank BRI. Oke, jadi pembelian pertama di 3.000, kedua di 2850, ketiga di 2708 dan seterusnya. Nah, ini terserah kita mau beli berapa kali. Misalkan, saya mau beli 5 kali aja. 5 kali. Saya mau beli 5 kali. Oke, kalau gitu kita tulis belinya 5 kali. 3.000, 2850, 2708, 2573, 2444. Nah, buy price ini menyesuaikan. Ini kan baku 5%. Kalau difraksikan nggak ada fraksi 2444. Pasti misalkan 2440 misalkan. 2440 pembulatan, 2570, lalu ini misalkan 2710 dan seterusnya. Nah, jadi ya karena ada fraksi ini kan ngitung biasa, jadi nggak ada pembulatannya, jadi kita bulatkan. Nah, sekarang belinya gimana strateginya? Strategi gimana? Misalkan mau rata aja deh, mau beli 5 kali 20%. Ya udah, masing-masing 14 juta berarti. Total dananya misalkan 100 juta. 100 juta ya 20 juta. Masukin. 20 juta. Oke, dapat average harga 2.700. Average harga 2.700, sementara harga terakhir itu di 2440. Nah, kita masukin di sini. Di 2440 average harga tadi 2.700. Salah. Average harga di 2.700. Nah, dengan asumsi setelah 5 hari turun 5%, Bank BRI naik di hari ke-6-nya, itu misalkan naik 15%. Nah, kalau naik 15%, Bank BNI harganya jadi 2.806 atau kita untung 3,93%. Dengan catatan saham blue chip. Nah, kenapa strategi ini saya nilai cukup oke dibanding strategi lain? Kenapa? Karena dalam kondisi market turun itu nggak mungkin turun terus sampai 20 hari, sampai 10 hari. Kecuali kemarin kan awal penurunan, awal outbreak virusnya. Tapi sekarang kita lihat kepanikannya udah mulai mereda. Sekarang mau setiap malam naik 70.000 kasusnya, itu udah nggak ngaruh apa-apa lagi ke market. Market udahlah, ini bukan hal baru, udah bosen sama ginian. Jadi tendensinya mungkin masih akan turun dalam jangka waktu menengah, masih akan turun, tapi dalam jangka waktu pendek ya marketnya bergerak atraktif. Jadi nggak mungkin turun ARB 10%, 7%, seperti itu lagi. Seharusnya enggak. Jadi ya ini strategi yang paling mungkin digunakan. Boleh setuju, boleh tidak. Saya kepikiran aja tadi pagi, dan kebetulan tadi pagi di grup pun ada yang berpikiran sama dengan saya, Pak Chapman kalau nggak salah. Jadi seperti itu paling strategi trading saham blue chip strateginya. Atau strategi kedua yang cukup spekulatif adalah beli waktu auto reject bawah sore-sore. Jadi sore-sore beli waktu auto reject bawah. Nah, pagi-pagi itu kalau beruntung, kalau marketnya naik itu bisa jualan. Kenapa? Karena nggak ada pre-opening. Pagi-pagi itu antara naik tinggi atau turun dalam. Nah, itu silakan dipilih sendiri. Cuma kalau menurut saya lebih aman itu strategi yang pertama tadi, yang averaging ini. Seperti itu. Oke, paling segitu dari saya. Semoga bermanfaat.
Silahkan kalau ada mau request bahas apa, silahkan komen aja di bawah. Ke depan nanti akan ada video pembahasan mengenai repo saham. Seperti itu. Oke, thank you. Selamat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya.